warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati ini para orang tua saya selaku pengurus di Masjid GSI ya Pak. Tentu yang terlibat di dalam Waris Center setiap minggu ketemu dengan saya, karena kita selalu adakan rutin. Monggo Bapak-bapak, sepertinya kurang dimanfaatkan oleh jamaah itu ya, jadi bisa terlibat. Hanya kemarin Selasa saya ada pembinaan diskusi sama fakultas, di WA Pak Anas lupa sampai jam 5 hampir kurang seperempat. Ya, Masya Allah. Karena itulah sepadat apapun saya dari acara Kemenpora kemarin. Acara Kemenpora itu Bapak Ibu, kita seleksi se-Indonesia, dikumpulkan se-Jawa Timur, diseleksi dari kita menyampaikan kinerja-kinerja bisnis dan usaha yang kita lakukan sebagai dosen, sehingga kemarin dikumpulkan kita dalam training of fasilitator wirausaha muda dari Kemenpora. Selesai saya harus kawal kegiatan di Pamekasan, jam 10 malam baru selesai. Ya, ini saya anggap hutang saya kemarin yang Sabtu saya nggak datang. Masya Allah. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tema-tema yang kita bahas ini tema-tema yang menjadi PR buat kita sebagai umat Islam. Sejak abad 19, pemikir Islam, ulama kita Muhammad Abduh menulis dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Manar. Beliau memotret bahwa ternyata kita ini terjadi kemunduran sebagai umat Islam di abad 19 awal. Bapak Ibu sudah punya rasa dan punya kajian, kita ini mundur, tidak mengkaji Al-Quran sebagaimana aplikasi dalam persoalan ekonomi. Karena dalam kajian-kajian keagamaan kita cukup tahu, kita berbicara muamalah itu sampai hanya sebatas munakahat, kita hanya sebatas teori. Padahal kalau Bapak Ibu kaji masa-masa di zaman Rasulullah, di situ juga bicara market, bicara trading. Bahkan Rasulullah menjadi satu trader yang paling ulung Bapak Ibu, diembargo dengan sistem konvensional orang Yahudi. Rasulullah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah. Pada masa sahabat saya kira nggak mungkin tidak ada market Pak, trading, karena kita sama-sama tahu banyak juga saudagar. Bahkan Bapak Ibu cukup tahu bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf yang dengan tangannya bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Tentu sahabat-sahabat yang lain. Bahkan kalau Bapak Ibu kaitkan dengan apa yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, contoh Umar bin Khattab yang sangat dikenal, beliau itu sangat punya keterbatasan dari segi finansial. Ternyata kalau kita mau ukur dari sejarah, kita kaji, Umar bin Khattab meninggal dunia saja bisa meninggalkan miliaran rupiah sebagai waris. Bahkan Utsman bin Affan meninggalkan kebun-kebun kurma yang
menjadi Zamzam Tower itu kan satu bukti kepemilikan yang dihasilkan oleh sahabat kita. Terus ke belakang dari kalangan fuqaha, ulama-ulama fikih, Bapak Ibu, diteliti oleh para pemikir-pemikir ekonomi dalam kajian-kajian risetnya. Oh, ternyata Imam Syafi'i juga berbicara market, bicara pasar. Gitu Bapak Ibu, bicara ekonomi. Ada lagi kitab yang sangat terkenal, oh ternyata dia bicara pajak juga. Itulah yang dikaji Bapak Ibu di dalam kajian pemikiran ekonomi Islam, menjadi bukti bahwa sebenarnya kajian-kajian itu sudah menjadi satu jawaban dari ulama-ulama kita, tetapi kita masih menganggap itu belum penting buat kita sebagai umat Islam. Sampai terakhir, ini saya kira kitab terbaru Bapak Ibu, saya coba cek diterbitkannya di sini. Iya, ini Darussyamiyah. Oke. Diterbitkan 1434 Hijriah atau bertepatan 2013. 2013 saya kira di abad 21 lah Pak ya. Rafiq Yunus Al-Misri, dia resah, masih kurang kajian-kajian kita terhadap Al-Quran. Dia buat buku ini yang judulnya At-Tafsir Al-Iqtisadi lil Quran Al-Karim. Miliknya Al-Quran Al-Karim itu sendiri, itu kalau dikaji dari segi ekonomi ditafsirkan seperti apa, sama Bapak Ibu. Beliau bedah para mufassirun, ulama-ulama tafsir dengan kitab-kitabnya, dia lihat ternyata sedikit yang merespon terkait ekonomi. Dikutip lagi sama beliau Tafsir Al-Manar sebagai rujukan bahwa ternyata tidak banyak para mufassir mengkaji itu. Kemunduran umat Islam disebabkan karena umat Islam itu betul-betul tidak berpraktek dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Quran. Sadar atau tidak Bapak Ibu, selagi ada yang kita punya, kalau kurang kita jual. Selagi ada kita bagi, bahkan kita sampai tidak punya apa-apa. Itu kalau kita bicara ekonomi Pak Ibu, itu nggak masuk konsep begitu. Sehingga dalam kajian waris yang 13 tahun saya kembangkan Pak Ibu, saya mulai sadar, ya Allah, bahkan sampai persoalan aset, kalau kita dekatkan dengan ilmu waris, itu manajemen aset Bapak Ibu. Karena kalau kita mempelajari instrumen-instrumen wealth distribution, bagaimana kita ketika memindahkan harta yang kita punya berpindah kepada orang lain, kan kita kenal tuh zakat, infak, dan sodako. Ada batasan. Hibah dikiaskan dengan wasiat maksimal sepertiga. Bapak wakaf juga kena batasan itu sepertiga. Itu artinya sebagai umat Islam, sampai kita meninggal kita punya aset 2/3. Nggak ada yang miskin, tidak ada yang lost aset Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bicara mereka-mereka yang berekonomi, ya saya beri, ya keuntungan saya, ya modal intinya ya nggak akan saya beri, bisa bubar bisnis. Gitu Pak. Pelan-pelan saya menyadari bagaimana karakter Islam. Saya kaji Pak, memang kita, kalau kita bicara ekonomi publik Pak, jor-joran itu nggak ada masalah. Oh masih ada pemerintah kok. Tapi seiring perjalanan, karena pemerintah juga punya keterbatasan, operasionalnya tinggi,
pendapatannya berkurang, termasuk nanti ada hutang, Bapak Ibu, gak bisa kita mengandalkan situasi seperti ini. Karena itu Bapak Ibu, banyak yang kolaps kita, di bawah garis kemiskinan. Padahal kalau kita bicara dalam kajian-kajian keislaman, sadari dong, apa yang kita miliki itu ada hak bagi orang lain. Maka Allah keluarkan itu kewajiban zakat. Gitu Pak. Zakat Bapak Ibu ada batasan, karena punya ketentuan. Bahkan kalau kita bisa zakat mal, itu dibayar setelah ada haul, 1 tahun masuk harta itu kita miliki. Persis seperti Bapak Ibu konsepnya zakat itu, pajak itu. Bahkan kalau kita bicara zakat lebih detail lagi, harusnya kita dapat harta ini pada bulan apa, tanggal berapa. Kita hitung masuk 1 tahun berjalan, masuk pada bulan apa. Itu zakat Pak. Kalau pajak tentu tidak. Pokoknya dia terima masuk pada tahun 2024, tutup Desember, dilaporin pokoknya di awal bulan berikutnya. Kalau zakat tidak begitu konsepnya, sangat detail. Ketika jumlah kuantiti kita sebagai umat Islam besar, harusnya dana sosial kita tinggi sekali Bapak Ibu. Tapi ternyata yang memberi dengan yang menerima lebih besar mana Pak, Bu? Lebih besar yang menerima. Bahkan digolongkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Sedikit coba, saya ingin pancing Bapak-bapak kajian-kajian Al-Quran dulu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu yang dimaksudkan zakat dalam ayat ini itu buat fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan Pak kehabisan bekal, wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dia berkorban, ternyata kehabisan, dia nggak dapat apa-apa, tapi dia berjuang, berkontribusi untuk kemaslahatan umum, tidak hanya untuk kepentingan agama, gitu loh Pak Ibu. Orang yang gharimin, mereka yang berhutang, wa fi riqab, Masya Allah Pak, mereka-mereka yang berada dalam naungan seseorang yang dia butuh orang yang mendampingi dia dan mensupport kehidupan dia. Itu konsep perbudakan. Masya Allah Bapak Ibu, itu kalau kita benar-benar merenung, itu kan stabilitas ekonomi. Nggak ada orang yang kurang. Bahkan Allah sampaikan, apa yang kita punya ada hak bagi mereka yang minta. Karena ada di antara kita nggak tahan, saya lobby saudara saya nggak diberi, saya lobby anak-anak saya nggak diberi juga. Akhirnya banyak orang tua terpaksa, dia minta-minta. Makanya jangan hina mereka yang minta-minta. Tangan kita kurang dingin, saya beritahu Pak Ibu. Harusnya nggak terjadi. Ciri budaya berbagi itu tinggi, tidak ada orang yang begitu. Kita ngomong, wah ini kan karena karakter, enggak Pak. Saya pelan-pelan masuk bagaimana menjadi diri mereka. Bapak lihat kadang mereka menutup mata, malu. Yang pintar dikit bikin proposal, ya Pak. Bapak tahu peristiwa baru-baru ini ketika ada perusahaan donasi secara digital, dia mengumpulkan, ada satu kejadian yang mereka kena air keras matanya. Ternyata dikumpulkan, saya nggak sebutkan platformnya, miliaran rupiah, diberi uangnya, dia pingin cash basis secara akuntansi, butuh minta.
Tujuannya apa Pak Ibu? Biar enggak digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Terjadi peristiwa kan Pak? Ini persoalan penting Bapak Ibu yang harus kita sadari. Karena itu kita sebagai umat Islam yang punya kekayaan sekarang, itu seharusnya nggak tenang kita, karena kita miliki ada hak orang lain. Dan seberapa cepat kita seperti itu untuk berbagi, Allah sudah gambarkan bagaimana ciri mereka, orang-orang yang bertakwa itu. Itu sudah Allah stimulus Bapak Ibu. Masya Allah, saya merasa kajian-kajian kita di dalam persoalan, udah Pak, hidupin lagi Pak ini ya, sepertinya udah hidup ini. Dalam persoalan ekonomi ini sangat minim. Jadi yang saya bicarakan tadi itu Bapak Ibu, itu kalau di kampus saya mengampu mata kuliah ayat-ayat ekonomi gitu Pak. Jadi bagaimana ayat-ayat itu kita bedah, kita kaji ulang menjadi konsep-konsep. Bahkan Bapak Ibu, saya bicara hujan saja, bagaimana hujan ditinjau dari ekonomi dan dampaknya. Masya Allah, itu kalau Bapak Ibu benar-benar dijadikan itu komoditas, gimana air hujan ini ditampung, kemudian air hujan ini benar-benar langsung dari Allah gitu Pak. Kemudian air ini betul-betul menjadi satu pasokan minuman di tengah kondisi daya serap tanah itu sudah nggak mampu lagi. Wah, saya kira kalau Bapak Ibu berpikir sampai ke sana, itu luar biasa. Karena saya pernah membaca data statistik, berapa sesungguhnya, berapa juta kubik air hujan itu turun Pak. Wah, itu luar biasa. Tentu dulu kita ada konsep waduk ya Pak Ibu untuk perairan, itu pun sudah tidak banyak ya Pak, karena banyak pertaniannya sudah mulai habis karena lahannya dijual, alih fungsi dan lain sebagainya. Coba di searching barangkali Pak. Biasanya ini di saya sudah masuk ini seharusnya. Ada Pak. Ini nggak ada dia di sini Pak. Di sini dia ada. Sebentar Pak Ibu ya, saya ingin tunjukkan data-data ini Pak. Ya, sambil berjalan Pak, saya mohon maaf Pak, saking ini untuk bisa langsung tampil sampai saya beli perangkat baru untuk kajian-kajian biar mendukung, ternyata nggak support juga. Nah Bapak Ibu, karena itu saya ingin menyampaikan nanti dengan data, sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah ada dalam Al-Quran. Allah sampaikan, Allah turunkan hujan, dengan air hujan itu kata Allah ya Pak. Coba Bapak Ibu buka deh yang punya HP Al-Baqarah ayat 20 ayat 22 coba Pak. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah, anzala itu menggunakan fiilnya mudhari, karena itu hujan selalu terjadi Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarat. Dengan air hujan itulah menyebabkan keluarnya samarat, buah-buahan. Karena itu Pak Ibu, banyak tanaman-tanaman kalau dia tidak cukup airnya, dia kualitasnya sedikit, walaupun ada perlakuan tanaman yang dia membutuhkan air nggak banyak.
Kata Allah, rizqalakum, rizki bagi kamu. Masya Allah, rizki bagi kamu itu jamak lakum, domir lil milki, untuk orang yang diajak bicara oleh Allah, karena anta antuma antum. Dan itu khitab yang kedua, bahwa itu rizki bagi kita semua. Mulai muncul, wah ini kan milik saya, kepemilikan pribadi. Saking dia pingin ngambil mangga Pak, diselepet Pak, cepret, dapat mangga satu, ambil. Kan Pak Ibu kecil-kecil kan dulu kayak gitu. Bahkan dulu durian nggak bisa makan Pak. Setiap subuh saya cari tuh bunga durian tuh untuk digoreng makan. Bahkan menunggu dulu-duluan kayak Upin Ipin Pak, biar dapat durian jatuh. Kalau ada jambu Pak, manjat Bapak Ibu, naik tuh ngambil jambu. Oh, saya dulu masih ingat teman saya belajar itu mangga Pak, saya naik dulu mangga ke atas, saya pencet-pencet, oh ini sudah mateng, saya makan. Nangka Pak, alam baca, Pak boleh nggak minta ini, ambil. Sekarang itu menjadi nilai yang mahal. Ya Pak, karena dikuasai oleh mereka-mereka yang menganggap, oh ini bisnis saya. Dia tidak pernah bicara lagi, oh saya harus memberikan manfaat ini, rizki Allah untuk semua. Saya masih ingat waktu sekolah SMA dari Tambun Pak, di tempat saya pindah, langsung saya ke tempat saya lahir di Rawapanjang. Saya itu sering kali naik angkot di depan, itu bawa nangka mateng Pak, dan saya nggak malu itu. Dan banyak pohon-pohon kita itu diberikan untuk masyarakat. Rambutan, hanya satu rambutan yang saya minta, Pak Mah jangan ditebang, ini sejarah, dan jangan dijual, siapapun nanti yang mau minta berikan. Untuk menunjukkan itu, manfaatkan untuk mereka, gitu Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, waktu saya kuliah S3, profesor saya ini orang sangat terlibat dalam ekonomi besar lah. Ya, saya sebut nama beliau, Profesor Suroso Imam Jajuli. Sampai membuat rumus secara ekonomi yang saya agree, saya sangat setuju dengan itu. Holistic production function, fungsi produksi yang holistik. Setiap kita memproduksi sesuatu, bahan bakunya itu milik siapa? Contoh, Bapak Ibu bertani, padi, itu bahan bakunya dari siapa? Dari manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peternak, kambing, sapi, bahan bakunya dari mana Pak Anas? Kambing itu. Pakaian yang kita pakai, dari mana bahan bakunya Pak Ibu? Maka dia rumus holistic production function, fungsi produksi yang holistik. Dia tambahkan plus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul jadi satu produk, lalu kita berikan price, harga, maka di situ ada harga untuk umat. Akhirnya apa Pak Ibu? Air ini bisa dijangkau oleh siapapun. Kalau kita bicara bisnis yang besar Bapak Ibu, dan saya pernah mengolah bisnis yang saya kira cukup besar karena tingkat nasional, nggak apa-apa
kita tidak untung banyak, yang penting kuantitinya besar, sirkulasinya bergerak. Terus Pak, gini, Bapak lihat yang punya, saya ketemu waktu acara di Jakarta, yang punya Sido muncul tuh loh Pak. Yang penting saya bermanfaat dengan jamu ini. Bapak lihat itu. Ya Pak, Bapak Ibu kalau masuk angin minumnya apa? Kecil-kecil dia, dari yang tradisional dia kembangkan. Itulah Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh kita. Bagaimana kita umat Islam betul-betul punya jiwa entrepreneur. Masya Allah, Alhamdulillah, sekalipun saya mengkaji agama dan saya orang syariah, saya diberi respon sama Allah, sentilan dalam pikiran saya. Waktu itu saya kuliah setelah lulus S1 di program ulama, saya dalami lagi agama di IAIN Sunan Ampel. Saya pelajarin pelan-pelan, saya lihat fenomena, loh kok mereka ahli ekonomi tapi syariahnya nggak kuat. Saya lihat di satu kampus saya S2, kok ahli ekonominya nggak ada ya, cuma sebatas fikih yang dibahas, tafsir pun pendekatannya fikih, nggak ekonomi Pak. Dan saya tahu betul saat itu profesor-profesor dia background educationnya apa. Saya masuk kandang macan Pak di UNER. Saya kira mereka-mereka yang berani S3 masuk di UNER ekonomi Islam itu keren, karena dia berani nggak lulus Pak. Hebat Pak Ibu. Saya ndak pikir apa, bismillah. Dan itu dapat rezeki Pak Ibu. Saya diberi beasiswa oleh Allah melalui sekolah. Ini para pejuang-pejuang yang muda-muda, saya harapkan rezeki Allah itu besar sekali. Dan itu menjadi heran karena yang beri beasiswa saya bukan kampus Pak Ibu, sekolah. Bapak Ibu mikir itu, sekolah itu bisa beri beasiswa S3 dosen, yang saya dosen tetap di UNMU Surabaya. Kan nggak masuk akal Bapak Ibu. Itu yang saya minta Bapak di Masjid GSI, mainkan peran itu. Saya cross check Pak, kenapa saya diberi beasiswa? Kan saya nggak ada pengaruhnya kalau di sekolah, saya hanya mendevelop, mendesain keislaman. Saya pingin Mas Dian untuk menggerak ke umat. Oh Masya Allah, saya terima karena akadnya jelas. Jangan sampai nanti saya diklaim, wah masa nggak berbalik budi. Saya nggak mau itu, karena akad harus jelas. Saya terima. Saya boleh milih Malaysia atau di Indonesia. Milihnya pun bukan karena keren-kerenan Pak. Saya cek dakwah-dakwah saya di mana. Ini kalau saya tinggalkan, waris ini bablas. Maka saya minta, saya pilih di UNER. Saya nggak pernah tahu itu di UNER nanti kerasnya seperti apa gitu Pak. Pokoknya masuk aja, dites ya lulus. Setelah saya kuliah, ternyata kesempatan bisnis lebih besar lagi Allah berikan. Nah itu artinya Bapak-bapak, Ibu sekalian, dari apa yang kita beri kalau kita tulus, Allah akan catat sebagai lipatan-lipatan yang itu bisa menstimulus kita. Karena bisnis Pak, contoh kita kemarin role play, kita dikasih modal uang-uang koin. Silakan role play, cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pinter Pak. Ada satu orang yang menjadi malaikat, dia punya uang koin. Orang yang sudah usaha kemana-mana, dia nggak dapat juga dengan ikhtiar dia. Dia beri uang cuma-cuma, uang koin 1000-an. Ada satu yang sebagai setan, dia pengaruhi. Belajar dari situ Pak Ibu, kita kenal konsep ketika terjadi krisis besar-besaran 98, 2008,
kan ada bisnis yang tetap jalan. Bahkan pernah secara global itu ada yang dikenal namanya invisible hand, tangan Allah. Cuma dia nggak nyebut Allah, dia gunakan istilah invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Itu kekuatan kita, Bapak Ibu, sesungguhnya. Karena itu kalau kita bicara benar-benar potensi bisnis, umat Islam ini punya, Bapak Ibu. Dan di umat Islam ruhnya, karena ketika dia mendapat keuntungan, yang lain juga dapat untung, sehingga konsepnya adil. Dia memberikan pemerataan ekonomi. Coba sekarang Bapak Ibu, boleh ada orang kaya tapi terjadi ketimpangan. Bapak Ibu buka surah Al-Hasr ayat 7. Ketika nanti dulatan suatu negara, agnianya, orang-orang yang kaya itu lebih tinggi ketimbang mereka orang-orang miskin. Bahkan di surah At-Taubah ayat 34, alladzina yaknizuna zahaba wal fiddah, dan siapa-siapa yang menimbun emas dan peraknya. Karena pada masa Nabi, emas perak itu menjadi aset yang sangat dominan, Pak. Menjadi ukuran dia kaya atau tidak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan di jalan Allah. Apa kata Allah, Pak Ibu? Fabasyirhum bi'azabin alim, beri dia kabar gembira dengan azab Allah. Wih, itu kalau kita ngerti itu, Pak, wis tabung aja urusan dia. Saya sering kali sama istri, masih ada uang Bun? Ada, ya beri, bismillah, nanti Allah kirim lagi. Saya merasa, Bapak Ibu, memang ada kalanya kita berbagi itu uang kita kurang, karena memang kita masih berproses. Nah, ada kalanya kita berbagi uang kita cukup, seperti usia 40, 50, sekalipun ada yang nggak standar, dia nggak mampu melewati fase itu. Dan ada kalanya kita berbagi uang kita berlebih, usia 50, 60, karena dia sudah punya aset yang settle. Dari starting, kemudian ke profiting, kemudian dia jadi investor. Uang bergerak dengan sendirinya karena dia sudah bangun sistem. Itu bisnis, Ibu. Sementara kita, Bapak Ibu, masuk starting saja, coba lagi bangkrut lagi. Kenapa? Karena ilmu bisnisnya nggak dipelajarin. Coba Bapak Ibu sekarang kampus-kampus Islam dan kampus-kampus yang swasta pun, yang umum, dia mendirikan prodi ekonomi Islam, prodi bisnis Islam, perbankan syariah, seperti kampus saya, ya Pak. Ekonomi, manajemen, kan dulu gitu. Masya Allah, Bapak Ibu. Karena itu kita nggak boleh abai dengan situasi seperti ini, karena ini bagian dari kesempatan yang harusnya kita berikan. Saya bukan berarti membandingkan, enggak. Kekuatan untuk menciptakan keadilan ekonomi itu ada di umat Islam, Bapak Ibu. Tapi dalam belakangan, karena ternyata pengaruh konsep-konsep konvensional itu masuk ke pemikiran umat Islam, maka terjadi penimbunan, ditumpuk-tumpuk. Saya mohon maaf Bapak Ibu, satu korupsi yang terjadi yang diketahui, saya ingin beri masukan Bapak Ibu, koper-koper dolar, uang di box-box itu. Kalau Bapak Ibu ngerti ilmunya, Bapak Ibu nggak berani, karena uang itu harus beredar. Kalau nanti dianggap uang itu ternyata kok peredaran uang terbatas, dia tambah lagi uang, dicetak lagi, terjadi inflasi. Karena itu kita punya negara untuk menjaga sirkulasi uang secara nasional. Makanya kalau Bapak Ibu bisnis dalam bidang keuangan, dicek sama pemerintah, pengaruh nggak terhadap keuangan nasional.
Bahkan sumber-sumber yang nggak jelas itu sudah dibuat aturannya. Satu, misalnya pencucian uang, money laundry. Itu kekuatan di umat Islam. Harusnya dia sadar, oh ini bukan miliknya, dia serahkan kepada negara. Saya sendiri, Bapak Ibu, bisa mengelola aset-aset yang itu secara pribadi. Tapi kalau itu masih milik negara, serahkan sehingga bisa diberikan kepada orang banyak. Bahkan yang terjadi, Bapak Ibu, yang harusnya dikuasai oleh pemerintah menjadi private. Wah, ini bisnis baru nih, nanti memberikan stimulus profit yang besar. Ujung-ujungnya individu, Pak, keuntungan pribadi. Berikan PT-PT anak-anak perusahaan. Setiap ada anak perusahaan di PT itu, perusahaan induknya mesti goyang. Ibu, saya beritahu aja. Karena ketika mereka sudah punya keuntungan, dia mendesain gimana dapat keuntungan baru. Padahal kata Allah, orang yang bertakwa, akhizina ma atahum rabbuhum, dia hanya mengambil dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga banyak saya ketemu orang-orang yang sudah sukses, jabatan tinggi-tinggi, dia nggak punya apa-apa. Ya, itu kemampuan saya memanage, mendistribusikan, mengelola. Tapi mereka-mereka yang sudah mulai main, Pak, mentereng, dia asetnya di mana-mana. Karena itu, Bapak Ibu, kita bicara bagaimana membumikan ekonomi Islam, itu kekuatan kita. Coba kita bicara sektor satu bidang, keuangan halal finance. Sejak 298 kita ingin mendirikan satu bank yang berbasis bagi hasil. Terseok-seok bank itu, Pak. Jalannya terseok. Saya ada teman saya dari luar negeri. Bro, you have conventional bank? Gitu, Pak. Saya bilang, please you support my Syariah bank because we need invest. Wah, enggak, investornya pingin yang konvensional. Gitu, Pak. Kenapa? Karena bayang-bayang dia kalau konvensional, keuntungannya mudah, nabraknya gampang. Beritahu, Pak Ibu, kalau syariah, wah ini nggak bisa, nggak sesuai dengan ketentuan. Belum lagi yang umat Islam sendiri kalau nabung, jangan ke syariah, kecil bagi hasilnya. Akhirnya apa, Pak? Peningkatan aset dia melambat. Sementara yang konvensional, dia strateginya banyak, modalnya besar, ditambah lagi, tambah besar lagi. Dan saya sampai sekarang belum menemukan mereka yang uangnya besar, Ustadz, saya ingin wakafkan uang ini dalam jangka waktu nanti 5 tahun, silakan ambil bagi hasilnya. Dari 100 miliar 5% aja, Pak, setiap bulan ketemu berapa itu. Jadi bapak-bapak yang punya uang biar barokah, itu bisa dengan cara begitu. Ya, Pak. Secara kalkulasi bank-bank kita kalau bicara syariah yang konvensional, kelipatannya jauh banget, Pak, karena kita baru masuk sampai 10% aja. Yang lainnya konvensional. Itu artinya, Pak Ibu, kita di tengah arus, di dalamnya banyak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Belum lagi baru aja kita naik posisinya,
masuk untuk menyerang sistem digitalnya. Blur, bisnis macet, saya mau transfer nggak bisa cepat, kembali lagi ke konvensional. Sampai sekarang nggak bergerak-bergerak karena saya bolak-balik sistemnya. Kok nggak bisa ini? Kalau kita nggak punya nilai perjuangan, Pak, saya pindah ke bank lain. Tapi bagi kita ini ruh untuk memperjuangkan perkembangan keuangan syariah, butuh komitmen. Kalau kok nggak naik-naik sih, 10 tahun uang saya simpan kok 4% terus. Berani nggak? Saya minta 6%, kalau nggak saya pindah. Itu karakter orang punya uang di kita, Pak. Saya praktekkan itu di kampus, di koperasi yang saya bina. Itu panas. Dulu yang bisa merasakan hanya dosen dan karyawan tertentu yang dikenal. Sekarang saya perluas, Pak. Siapapun bisa mengeluh kebutuhan dana. Boleh nggak? Bisa nggak, Ustadz? Bisa. Saya nggak pernah kata bisa. Ajukan ke bendahara. Sistemnya saya bangun, saya mitigasi biar semua tetap bayar, potong gaji. Kemudian Bapak Ibu, periodenya saya perluas menjadi 5 tahun sehingga mereka nyicilnya kecil. Wah, itu Pak Ibu kesenangan batinnya luar biasa. Makasih Ustadz, dari satpam, karyawan-karyawan level bawah, mereka hanya doa tuh Pak Anas, kapan sih Ustadz jadi rektor? Gitu Pak. Saya hanya, saya ini orang biasa, saya bilang. Allah doa, saya doain loh Ustadz. Iya, bismillah, insyaallah. Itu artinya Bapak Ibu, bukan karena kita pengen jadi rektor. Di balik itu ada orang butuh perhatian, gitu loh Bapak Ibu. Bicaranya begitu. Ya Pak, Bu, ya saya berharap kajian ini menstimulus bapak-bapak untuk mendoktrin anak-anaknya, nak, berjuang nak, terus jadi young Islamic trainer, pemuda-pemuda usaha yang islami. Masjid kita ini Pak, itu bisa kita selesaikan dengan Bapak Ibu wakaf uang temporer saja. Pak Anas, 1 tahun aja Pak, silakan bagi hasil saya di bank ini ada 5 miliar, ambil Pak, bagi hasilnya. Jadi tuh. Tapi saya berharap ada ekonomi yang Bapak Ibu kelola. Ratusan jamaah di sini, komoditi rumahnya saya pasok. Saya punya teman Pak, sampai miliarder, masih muda. Kemarin ketemu saya di Pasuruan karena ingin membantu bank saya di Pasuruan. Ayo bro, bantu saya bro. Nanti kalau udah settle, saya minta kamu yang jalankan. Miliarder Pak, cuma gara-gara apa? Dia pingin menguasai cateringnya pabrik-pabrik di Bekasi, dan dia komitmen jadi miliarder Pak. Dari sesuatu yang bangkrut kemudian dia bangkit lagi, hanya catering tuh Pak. Bahkan dia siap sama saya, Mas, kalau ada begitu modalnya dari saya, tapi nanti keuangannya di saya, karena dia pengen menata. Berapapun kebutuhan miliarnya Pak untuk modal bisnis itu, dia siap. Itu peluang Bapak Ibu. Karena itu trust di antara kita itu harusnya tinggi, sehingga kalau Bapak Ibu tanya, kenapa sih ada bank, zaman Nabi kan nggak ada? Gimana cara jawabnya Bapak Ibu? Kebutuhan untuk itu belum ada.
Sekarang kenapa kita butuh lembaga agar Bapak Ibu secara individu, Bapak Ibu itu nggak sedih. Waduh, saya nggak mampu membantu besar, gimana? Ke lembaga keuangan aja. Di dalamnya ada orang-orang yang punya uang, dia kumpul, kemudian dia kelola secara baik sesuai dengan prinsip syariah. Ketika nanti dia yang punya hutang, bukan berhutang, tapi dia diberi pembiayaan. Kan cuma istilah Ustadz? Tidak, Bapak Ibu saya beritahu, itu muru'ah, kehormatan. Dalam Islam nggak ada hutang. Kalau hutang dia pakai qard yang namanya pinjaman, 1 juta kembali 1 juta. Gitu Pak. Saya baru bikin opini syariah, lembaga kita di Lajismu, bantuan keuangan zakat infak sodako dan apa lainnya, Bank Jiska. Bapak bisa nih dirikan Bank Jiska di sini Pak Anas nanti. Dana zakat untuk membantu mereka yang meningkatkan modal usaha yang kecil, yang kedua yang mereka ketergantungan dengan rentenir, sehingga dibantu sehingga bisnisnya jalan, rentenirnya hilang. Baru saya bikin opini syariahnya, saya cek produknya, sesuaikan dengan prinsip syariah. Oh ini sesuai, desain cara ininya Pak. Benar Pak Ibu, saya sekarang banyak diminta, walaupun saya sebagai anggota di Dewan Pengawas Syariah di lembaga zakat kita, tapi semuanya bertumpu kepada saya itu karena kemampuan. Dan saya selalu open, tidak pernah mengukur dengan sesuatu di situ. Bahkan kemarin saya udah nggak ke Jakarta karena saya harus, ya sesungguhnya banyak kegiatan ngisi di sini, Madura, Kemenpora. Saya gantikan deh, karena saya nggak bisa meninggalkan kegiatan. Masih ditelepon Pak dengan teman di Jakarta, Mas, tetap sampean diminta ngerjakan modulnya. Aduh. Siap, nanti kita diskusi Pak. Untuk mengawasi bagaimana orang mengawasi lembaga zakat sesuai dengan prinsip, penyalurannya bener nggak, pentasarufannya bener nggak, itu Pak. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu, ini potensi-potensi diri kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau persoalan rezeki, tunggu waktu aja lah Pak. Ya pelan-pelan. Saya dari dulu bertahap, terus menjaga komitmen, sukses dengan cara yang benar. Ya kepangkatan saya kemarin Pak Anas 2 tahun berhenti, ngajukan lagi. Ya Alhamdulillah. Kemarin di WA pagi-pagi, Ustadz ada koreksi dikit-dikit, tolong dilengkapi ya. Tadi malam jam 10 sebenarnya mau ngerjakan, tapi saya mikir, wah ini kalau kebablasan bahaya ini. Cepat tidur, nanti habis ini baru kita ngerjakan. Ya doain Bapak Ibu, ini kalau lolos berarti jadi associate professor. Saya pingin lebih cepat lagi biar bisa pengaruh bisnisnya lebih kuat. Seret Pak. Iya, saya dulu nggak pernah bicara, saya takut punya rumah lagi kalau masih ada orang yang nggak punya rumah. Saya takut terlibat harga rumah semakin mahal, karena ketika ada jual rumah, orang berbondong-bondong beli rumah. Itu kan bahaya Pak. Saya diminta jadi komisaris perumahan. Bayangin loh Pak Ibu. Ya Allah. Dan saya nggak pernah mengandalkan itu. Yang penting tolong kamu kalau minta saya beri harga umat. Saya desain Pak, tolong batasin mereka yang mau beli rumah di usaha kita. Kenapa? Peruntukan mereka yang betul-betul nggak punya rumah. Gitu Pak. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, rumah itu menjadi investasi yang sangat besar. Rata-rata kalau Bapak Ibu open rumah murah di Surabaya, yang beli yang nggak punya rumah atau yang sudah punya rumah Pak? Yang udah punya rumah, karena dia bantu lagi desain sehingga dia jual lagi di kemudian hari. Karena itu di Surabaya sekarang Bapak Ibu cari harga di bawah 500 juta nggak akan ada, mimpi.
Bahkan di kalangan real estate-nya Surabaya minimal 1 miliar. Itu Pak. Ya, saya butuh doa juga Bapak. Kemarin ditawari rumah karena saya bagi waris buat tempat tinggal saya nanti. Saya tawar, bolehkah buat saya dakwah nanti segini? Ya sudahlah, kalau buat Ustadz gak apa-apa. Ini saya nggak punya uang, saya ajukan di bank syariah. Lagi proses. Potong gaji, saya nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, saya ajarkan sedikit saja buat anak-anak muda. Silakan Bapak Ibu kalau punya kebutuhan di bank, agar bagus bank itu kita juga punya trust, punya rekening yang jangan sampai rekening itu diambil. Jadi satu rekening yang itu pokoknya buat nanti menjadi data. Satu saja, bahwa kita punya kelebihan, walaupun sesungguhnya kita nggak ada kelebihan Pak. Saya cuma minta sama istri, rekening ini tolong jangan di otak-atik, karena kita nggak bisa ngandalkan apa-apa. Karena kita orang sosial Pak, itu pun penting manajemen keuangan kita. Ini kalau Bapak Ibu kita nggak pikirkan begini, kasihan nanti anak-anak kita. Ya kalau kita mikir dalam kehidupan kita Pak, kadang rezeki itu nggak masuk akal Pak. Uang kita kerja cuma di kampus Pak, anak kuliah bayarnya berapa itu? Belum sekolah bayarnya berapa? Ternyata ya Allah, kok besar sekali ya gitu. Itu sebenarnya Allah. Itu bicara ekonomi Pak, semuanya tersentuh, keuangannya, kemudian sektor-sektor yang lain. Ya Bapak Ibu, belum bicara makanan halal food yang sekarang menjadi sentral halal, itu di negara mana Pak? Makanya Bapak Ibu, negara-negara yang dikatakan dia itu benar-benar higien dan bisa levelnya dunia, itu masakan berlomba-lomba itu Pak. Kalau nggak Jepang, Cina, Korea, bahkan Vietnam ingin menjadi pusat halal food, yang salah satunya penggeraknya cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan Ibu, yang menggerakkan itu. Luar biasa kan ulama kita. Indonesia ingin menciptakan menjadi halal food, jadi sentral keuangan halal, dia pusat halal. Ternyata kita juga belum bergerak banyak. Belum lagi pakaian yang kita pakai Pak, modis fashion, bagaimana itu bagian sektor bisnis Pak yang bergerak. Kalau Bapak ke Mekah, tasbih aja dari mana Pak? Sejadah dari mana? Ya Pak, padahal harusnya pasokannya di saya telusuri pelan-pelan, ada pengrajin-pengrajin kita di daerah-daerah yang ada di tempat kita, Gresik, itu langsung dipegang oleh mereka yang ngerti itu, dikasih modal, dijual itu kain sarung bisa 4 juta, 5 juta, dia ekspor. Saya kemarin ke Banyuwangi, kajian di sana, saya mampir ketemu temannya abah saya. Ikan itu Pak di fresh, yang bagus-bagus buat ekspor, yang jelek-jelek buat kita. Iya Pak, kalau Bapak ke Banyuwangi nanti di Muncar itu gudang-gudang ikan-ikan fresh yang buat ekspor. Itu keadaan kita. Makanya Pak Ibu, kalau kita ngerti ekonomi publik, kita gerakan Islamic Economic Public, kalau bisnis itu yang memang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang bisa dijangkau oleh semuanya, harusnya memang dikuasai oleh pemerintah. Saya mikir jalan tol aja harusnya punya pemerintah. Bapak kalau ke jalan tol, kalau ke Surabaya sampai ke Sidoarjo kan murah.
Tapi sampai Japanan, sampai ke Malang sana, berapa Bapak bayarnya? Probolinggo Bapak ke sana, berapa bayarnya? Coba dikuasai kita. Kenapa kita nggak kuasai? Nah, saya nggak tahu perumusnya itu nanti bertanggung jawab. Padahal kan harusnya nyaman, meminimalisir kecelakaan, ya kan Pak? Memilah nanti biar yang kecil-kecil dia bisa masuk ke atas yang besar. Masya Allah Bapak Ibu. Jujur kalau kita ngerti ilmu, insya Allah kita akan semakin menunduk dalam hidup ini. Tapi kalau kita nggak ada ilmu, saya yakin Bapak Ibu akan terjerumus dengan ruang-ruang yang kadang kita omong, biarlah dunia itu milik mereka, milik kita itu akhirat. Itu kan sebenarnya respon ketenangan batin kita, Pak. Harusnya juga kita tidak boleh begitu, karena ketika ekonomi dikuasai oleh kita, akan tercipta pemerataan. Itu ilmunya. Sekarang kalau Bapak Ibu mau menguasai lagi, wah cukup berat Pak, karena semua sudah di kelompok-kelompok tertentu, turun-temurun dia mendesain, karena udah bicaranya bagaimana kita berbicara sustainability business. Ada Pak dalam bisnis begitu. Ketika terjadi bencana, apa mitigasi risikonya? Didesain Pak, apalagi bisnis besar. Dan ada kita punya umat Islam, saudara kita yang sekarang gini bisnisnya. Ya gitu Pak ya. Dah bismillah sama-sama Bapak-bapak. Mudah-mudahan kajian kita memberikan semangat baru buat kita. Ya paling tidak kita bicara ekonomi itu Pak, kita sadar apa yang kita miliki itu ada hak bagi orang lain. Apa yang kita produksi ditata betul Pak, di manage bagaimana biar bisa dimiliki oleh sosial. Saya pernah dulu diminta untuk jadi pengawas syariah dulu awal-awal kita 212 mat itu kan bagus Pak. Oke, saya minta kalau diberi ya saya harus komitmen ya. Nanti kalau mereka ada yang nggak punya uang, misalnya butuh beras, tolong berikan. Bangkrut Ustadz kita, bangkrut karena kita tidak punya data member siapa yang kaya. Tinggal telepon saja, Assalamualaikum Panas, ini ada yang butuh, dia beli beras tapi uangnya kurang, cuma 30.000. Panas siap nggak backupnya? Saya siap. Kayak gitu loh Pak, kita punya data. Kan mereka yang bisnis kan dia basisnya data. Kita begini saja itu nggak punya secara detail Pak, mana yang kemampuan muslim yang itu bisa bergerak cepat untuk membackup kekurangan tadi. Saya kira masjid sudah menjadi pembicaraan Pak, bagaimana masjid menjadi sentral bisnis, karena saya dulu sama-sama dengan OJK mendesain itu, sehingga nanti masjid ini menjadi pusat membackup. Ya tentu dengan kemampuan, jangan sampai kita uang infak itu habis. Kalau prinsip syariahnya Bapak Ibu mau tahu, dana zakat, infak dan sodako itu boleh ditakhirkan, digunakan untuk usaha atau produktif. Itu syaratnya satu, penuhi dulu kebutuhan fakir dan miskin, gitu Pak, syaratnya begitu. Kemudian pastikan bisnis yang dijalankan itu tidak rugi. Kita bicara nggak mungkin bisnis nggak rugi. Oke. Yang ketiga, ketika nanti terjadi kerugian, ada yang membackup. Nanti saya membackup, gitu Pak. Itu potensi Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti kajian berikutnya kita bedah lagi Pak Anas. Nanti diatur waktu, mudah-mudahan masih ada kesempatan kita bicara ekonomi Islam lagi lebih detail. Kita merancang nanti kira-kira kita membentuk apa yang itu bisa menjadi gerakan ekonomi di masjid ini. Kan waris centernya sudah hidup, ya tinggal kita terus komitmen. Jangan tabu Bapak-bapak, karena ini kemampuan. Saya juga dirikan lagi koperasi syariah di
tempat saya di sana di Malang untuk bantu Pak. 2 juta, 1 juta mereka. Saya bilang, saya mohon izin karena ini baru, saya minta bagi hasil ya. Mereka, iya Pak. Yang capek kadang abah ibu nagih ditelepon, yang nggak diangkat. Ya ini dakwah. Bayar kadang janji sampai diparan-parani Pak. Ya bismillah. Karena kita menggerakkan keuangan syariah. Gitu Pak, memang. Sampai begitu Pak, kita bergerak untuk terlibat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua. Ya, karena banyak orang di bawah Bapak Ibu yang butuh langsung tangan-tangan kita. Dicolek sama Mas, bantu dong anak saya dapat beasiswa. Loh, kok nggak lolos? Beritahu, semester depan dengan kemampuan jejaring saya, kasih beasiswa ini dong, loloskan. Saya titip, ini kader saya, lolos Pak. Gitu. Ya itu kemampuan kita Pak, kita nggak punya uang, bantu dengan jejaring. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Tapi memang mimpi kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menguasai lagi ekonomi Pak. Ya, sebagaimana kejayaan Rasulullah dan para sahabat, sehingga di zaman Bani Umayyah, di masa Umar bin Abdul Aziz itu kan di Bani Umayyah, pasca setelah sahabat semua meninggal, Khulafa ar-Rasyidun dari Bani Umayyah, sampai tidak ada satu orang pun yang mau menerima dana zakat. Surplus dana sosial. Saya yakin bukan nggak ada yang kurang di situ, tapi karena mereka punya kesadaran ini ada hak. Kan Bapak Ibu tahu karakter sahabat, dia masak kepala kambing Pak, yang kuahnya dibanyakin, dia putar-putar ketemu lagi ke tempat yang semula, saking dia. Ini budaya begini harus dikembalikan kembali, sehingga kita ini menjadi karakter. Ya, bagaimana Muslim ketika dia memiliki aset, ketika dia mengelola aset, ketika dia diamanahi, tujuannya bukan profit semata, itu bagian dari bisnis. Ya, saya kira pakar-pakarnya juga banyak di sini. Para senior-senior ya, tinggal diterapkan ilmunya. Ya Pak ya, kan kita juga ada misalnya saham. Ya, kita ambil saham syariah. Kalau kita nggak mampu bergerak langsung, kita bisa main ya nitip saja, tapi kan nggak begitu besar. Ada caranya Bapak Ibu, biar tabungan Bapak Ibu bagi hasilnya tinggi, Bapak ikut namanya reksadana syariah. Pingin besar lagi, Bapak Ibu main saham syariah. Ya diajarkan dikit-dikit nanti ilmunya. Iya Pak, tapi jangan terobos, karena banyak saya lihat, karena dia memang bukan Muslim, dia bilang ya saya sahamin aja Pak, karena setiap bulan bisa setiap hari bisa nambah sekian. Kalau kita Muslim Pak ada batasan. Gitu Pak. Itu ilmu penting Ibu, bagaimana uang itu juga bermanfaat, kemudian memberikan imbal hasil kepada kita. Ya demikian Pak Ibu, udah 5:30, tapi saya kira subuh kita, kenapa subuh kita itu semakin maju Pak? Karena sekarang matahari ini, bumi ini dekat dengan matahari, sehingga apa? Malam kita ini berkurang sebenarnya. Siangnya agak panjang. Itu dari ilmu astronominya Pak. Sehingga tidak heran kalau terjadi panas yang meningkat. Itu begitu Pak. Ya Pak ya. Jadi jangan resah, yang penting terus kita manfaatkan. Oh kalau panas begini, secara kesehatan manfaatkan untuk kita berjemur lebih cepat gitu Pak. Ya itu kalau kita bicara itu pun senang banget ya. Kemarin kita bahas itu di Pamekasan. Ya karena kita ada sosialisasi KHGT dan pelatihan hisab. Semua Pak, ulama-ulama kita kumpulkan, kita sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu
yang juga memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, insyaallah nanti kita kembangkan lagi. Saya minta nanti takmir merespon Pak, dan WA saya aja kalau ada ide-ide ya Pak. Karena kadang muncul itu Pak, oh kita bisa kembangkan ini, dan insyaallah nanti kita bisa terus tumbuhkan masjid ini menjadi sentral. Nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan megahnya Pak Ibu, tapi keuangannya gede gitu Pak. Kan Ibu pernah kan melihat di media sosial yang dia sampai menjemput jamaahnya pakai Alphard Pak, karena saudagar-saudagar yang punya bisnis ikan itu dia yang punya kapal, dia mendanai itu, jamaahnya dijemput pakai Alphard itu Pak. Kalau kita juga sama Pak, dijemput pakai apa Pak? Al-Fatihah. Mirip-mirip dikit-dikit, tapi itu PR juga, memang harus Pak. Saya ketemu dengan penggerak Jogokarian, siapa Pak yang gemuk itu, Pak Muhajir atau siapa ya, waktu saya ngisi di Tulungagung sama beliau. Wah, memang kemampuan dia mendesain program-program masjid itu keren. Kan Masjid Muhammadiyah juga Jogokarian itu Pak, wakafnya bener-bener Pak. Sekarang punya trust 100 juta infak, diam-diam tuh loh Pak. Ya kan Pak, perdayakan makanan-makanan itu dari jamaah. Jamaah yang masak Pak, disirkulasikan marketnya di situ, sehingga tumbuh ekonomi dia. Yang hampir semua masjid takmir kan ke Jogokarian, pulang-pulang nggak punya apa-apa Pak. Kenapa? Yang penting ke Malioboro-nya. Ya itu sedikit Pak. Saya juga sampai diajak dulu dari Petrokimia, dia undang takmir masjid, sampai saya diminta sama takmir saya di Pongangan Indah itu jadi peserta. Saya ikut Pak. Wah, saking ruhnya itu, alhamdulillah menyebar banyak masjid-masjid yang punya manfaat, termasuk GSI. Saya lihat pergerakannya luar biasa. Tinggal tambah kader-kader mudanya Pak Anas ya. Tapi karena memang kita di Surabaya Pak, anak-anak kita mungkin kuliah di mana gitu Pak. Tapi kalau memang anaknya ada di rumah Bapak Ibu, nak ayo berjuang. Ya caranya bagaimana? Pelan-pelan kita ketuk Pak. Ya itu, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Pak Ibu? Satu yang mau nambah? Silakan. Kalau nggak ada saya kira cukup ya Pak Anas ya, Bapak-bapak semua. Nanti kita ketemu di hari Selasa. Saya minta mudah-mudahan semua jamaah semakin bisa manfaatkan. Nggak ada cash pun gabung aja Pak, karena ilmunya itu Masya Allah. Terus kita latih sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang Bapak Ibu bisa terapkan, bisa praktekkan untuk saudara-saudara kita. Besar Pak, ini sedikit sebelum saya tutup, saya beri stimulus Bapak-bapak. Saya kira yang saya bagi itu nggak ada masalah Pak. Data-data dikirim ke saya karena uangnya banyak sekali bisnisnya. Aduh, kok lama? Saya sudah punya feel Pak, kayaknya ada sesuatunya. Maksa ketemu saya, plet dibuka semua. Aduh Ustaz, ini masalah Ustaz. Bahkan yang satu hutangnya bisa sudah setara dengan 4 kg emas. Yang satu 2 kg emas. Yang pinter emasnya tetap bertambah. Udah segerakan. Nanti kita kondisikan yang emas ini jangan dihitung ke emasnya, nanti kan asetnya banyak. Jangan sampai nanti dia nggak dapat. Itu Pak. Makanya Bapak Ibu jangan abai. Kalau ada waris segerakan bagi. Karena hubungannya dengan ekonomi Pak, dengan aset. Tuh kalau bisnis bisa bangkrut Pak itu. Terjadi kecemburuan. Kalau aset bisa hanya pada orang tertentu saja. Ini bicara ekonomi nih Pak.
Yang lebih penting lagi, bagaimana ekonomi orang tua kita itu digerakkan turun temurun, itu memberi manfaat kepada seluruh keturunan pewaris si mayit dan bermanfaat juga kepada masyarakat. Saya dulu kan sering lihat di Gresik ada orang bagi-bagi miliaran rupiah, ya kan Pak Anas? Sekarang kayaknya sudah nggak ada karena udah meninggal, juragannya sudah nggak ada. Di Surabaya pernah ada nggak Pak fenomena begitu Pak? Ya, kayaknya sudah jarang, kecuali saat pemilu ya Pak ya. Itu beda lagi. Ya, itu juga harus tegas Pak Ibu, karena saya sering diminta juga fatwa untuk politik. Tegas, ini haram, nggak boleh. Ya Pak, untuk mengembalikan saya pada prinsip. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita doa di akhir Pak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita doa semoga Allah limpahkan rezeki yang barokah, yang luas buat kita semua. Kita doa Bapak Ibu nitip buat anak-anak kita semua, karena ini penting buat murid-murid kita juga, murid saya, mahasiswa saya. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat buat mereka-mereka juga. Allah mudahkan belajarnya, cerdaskan pikiran, hati dan sikapnya. Allah lemah lembutkan perangai, perkataan dan perbuatannya. Kita doa Pak Ibu, mudah-mudahan Allah sempurnakan petunjuknya dalam setiap aktivitas kita semua, sehingga kita betul-betul mendapatkan bekal bahagia kita dunia akhirat, dan kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.